Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya, Cindy Permadi. Dan saya Dipo Nurbahagia. Kita mulai Kompas Petang, saudara, dengan informasi pertama. Polda Jawa Barat menyebut masih ada 11 orang yang belum ditemukan akibat bencana longsor tambang galian batu di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara jumlah korban tewas 14 orang. Kapolda Banten, Irjen Rudi Setiawan menyebut jumlah korban hilang dalam peristiwa longsor di tambang batu Gunung Kuda, Cirebon bertambah menjadi 11 orang. Sebelumnya pada Jumat, polisi mengumumkan 8 orang yang hilang, namun bertambah setelah ada laporan masyarakat. Menurutnya, ke-11 orang hilang bekerja di lokasi tambang batu tersebut saat peristiwa longsor terjadi. Proses pencarian masih terus dilakukan tim tanggap darurat dengan bantuan alat berat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, ada 11 masyarakat lagi yang belum kembali. Yang berdasarkan laporannya, mereka ini bekerja di lokasi pada saat kejadian. Ini sudah kita data semuanya, kita sudah mintakan ciri-ciri dan semuanya menjadi fokus dari tim tanggap darurat, khususnya tim pencarian korban. Terkait longsor yang menewaskan 14 orang, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut Pemprov Jabar pernah mengingatkan soal bahaya pengelolaan tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Namun ketika itu Pemprov tak bisa serta-merta menutupnya. Menurut Deddy, izin tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon diberikan pada tahun 2020 dan akan berakhir pada Oktober 2025. Menurut Deddy, di era pemerintahannya, Dinas ESDM Jawa Barat pernah beberapa kali mengingatkan soal bahaya pengelolaan tambang batuan di lokasi tersebut, namun tak bisa begitu saja menutupnya. Namun setelah ada peristiwa longsor yang menewaskan 14 orang, Pemprov Jabar memutuskan mencabut izin dan menutup kegiatan tambang di lokasi tersebut selamanya. Yang kayak itu, yang kayak anggota Polsek Tasik. Ini kan tahun 2020. Tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2025. Jadi moratorium dilakukan ketika melihat perizinan. Jadi izin yang habis tidak kita perpanjang. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah, untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al-Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada 2 lagi kan, ada 2 tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi 3-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Salah satu korban selamat musibah longsor di tambang Gunung Kuda, Cirebon menceritakan peristiwa longsor berlangsung sangat cepat. Material batuan jatuh dari ketinggian 50 meter ambruk dan menimbun mobil, truk, dan orang yang berada di lokasi. Junanta yang bekerja sebagai operator alat berat menderita sejumlah luka lecet akibat peristiwa longsor di tambang Gunung Kuda, Cirebon. Namun 3 temannya bersama operator alat berat meninggal dunia dan 1 orang lainnya masih hilang. Berapa, nggak sampai 10 detik lah, orang cepat banget langsung shot, udah gitu aja, udah kena langsung buka pintu, langsung loncat lari. Proses pencarian korban longsor di area pertambangan di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terus dilanjutkan. Polda Jawa Barat mendalami dugaan kelalaian dalam kasus ini. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengatakan penyelidikan insiden longsor ini untuk menindaklanjuti pencabutan izin usaha pertambangan oleh gubernur terhadap 3 perusahaan pengelola tambang pada kawasan tersebut. Beberapa saksi sudah diperiksa, itu kita naikkan ke proses dari lidik ke sidik
untuk menetapkan tersangkanya. Ada beberapa undang-undang yang kita terapkan. Yang pertama adalah Undang-Undang Pertambangan, kemudian Undang-Undang Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup, serta ada pasal KUHP 359 yang karena kelalaiannya menyebabkan 14 orang meninggal dunia. Sementara itu sejumlah keluarga mendatangi lokasi longsor untuk mengetahui nasib sanak saudara yang menjadi korban. Salah satunya keluarga Muniah. Pihak keluarga mengaku sudah tidak bisa lagi menghubungi Muniah pasca kejadian itu. Menurut keluarga, korban biasa berjualan minuman di lokasi tambang. Berkeliling di daerah tambang ini. Tapi nggak tiap hari, tapi 1 minggu 2 kali. Sudah berapa tahun sih Pak Muniah? Jualan udah ada sekitar 5 tahun lebih. 5 tahun. Sesuai PP nomor 23 tahun 2010 disebutkan pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi batuan untuk lintas provinsi izinnya dari Menteri SDM. Jika pertambangan itu lintas kabupaten, maka izin diberikan oleh gubernur. Dan jika hanya dalam satu kabupaten, maka izin dari bupati, wali kota. Aparat keamanan harus menyelidiki kasus ini hingga tuntas, termasuk soal izin tambang, agar kasus serupa jangan terulang lagi. Tim Liputan Kompas TV. Kepolisian daerah Jawa Barat mendalami dugaan kelalaian dalam insiden longsor tambang galian C di Gunung Kuda Cirebon yang mengakibatkan belasan korban jiwa. Apa saja yang diselidiki oleh polisi? Kami akan bahas bersama dengan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan. Pak Hendra, selamat petang. Pak Hendra, pertanyaan pertama saya, 11 orang masih dinyatakan hilang. Proses evakuasi sejauh ini sudah sampai mana, Pak? Baik, dengan Mas apa nih? Dengan Dipo, Pak, di studio. Halo, Pak Ipo, ya. Mas Ipo, jadi Baik. kami tadi sekitar jam 12 sampai jam 13.00 itu melakukan istirahat dulu, ya. Dan kita dapat melihat salah satu eskavator yang tertimbun, ya. Tapi ada beberapa dump truck yang informasinya itu ada 4 lagi masih belum terlihat. Dan kemudian dilanjutkan tadi, dan sampai saat ini kita belum dapat informasi untuk korban yang selanjutnya belum kita temukan dari 11 yang dapat laporan dari Polres maupun juga tim gabungan. Demikian, Mas. Sejauh ini proses evakuasi ada kendala, Pak? Kendala memang tidak ada ya, tetapi memang dengan lokasi bahan tambangnya itu pasir dan batu yang cukup besar. Jadi kita tidak bisa mengerjakan secara manual. Jadi kita harus menggunakan ekskavator yang sudah di lokasi itu ada 5 dan yang 2 adalah dozer ya. Tapi karena di sini menggunakan alat-alat berat ini, sehingga kita belum bisa langsung mengerahkan dari Cina yang tadi untuk mendeteksi para jenazah yang ada di timbunan batu tadi itu. Ya, ini kendala kita di situ, tidak seperti mungkin tanah biasa sehingga kita bisa langsung ke lokasi orangnya, tapi menggunakan alat berat. Dan posisinya juga kita masih mengkhawatirkan ada beberapa retakan di atas dan juga ada tonjolan gantungan di bukit itu masih cukup rawan, sehingga kita harus betul-betul menggunakan SOP yang benar. Gitu. Jadi kendalanya di situ betul-betul karena alam. Ya. Kalau kita lihat konturnya Pak, Gunung Kuda, dan lihat secara visual itu sangat tinggi sekali, apakah betul ada dugaan kelalaian terkait dengan prosedur penggalian yang tidak dilakukan secara terasering? Betul sekali, jadi dugaan itu sangat kuat ya, karena dari lokasi itu dia hanya menggempur saja di bagian bawah, kemudian secara manual dia gunakan ekskavator untuk masukkan ke dump truck, tapi tidak melihat keamanan dari kontur tanah dan batu yang di atas itu, sehingga kalau terjadi keguguran ya sangat mungkin besar. Dan ini menjadi catatan buat kita, sehingga ada beberapa pasal yang kita tetapkan kepada mereka ya. Ada 6 terperiksa yang sudah kita lakukan, utamanya kepada Abdul Karim ya, kepada Ade Rahman. Ini ada beberapa pasal yang konstruksinya sudah kita bangun dari mulai KUHP pasal 359, kemudian juga ada Jo-nya itu pasal untuk kecelakaan laka kerja, itu
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 itu pasal 474, yaitu semua ancamannya adalah 5 tahun ke atas ya. Dan ada satu lagi untuk Jo-nya, yaitu pasal lingkungan hidup, itu di pasal 98 yang apabila ada kelalaian mengakibatkan meninggal dunia, di ayat 3-nya itu bisa mencapai 15 tahun. Inilah konstruksi hukum yang kita alokasikan kepada musibah kecelakaan tambang ini. Demikian. Saya ingin tegaskan lagi Pak Hendra, bahwa tadi Bapak menyebutkan ada 6 orang yang sudah dilakukan pemeriksaan. 6 orang ini bisa dijelaskan secara detail siapa saja dan dari pihak mana saja, Pak? Nah, jadi untuk yang Haji Abdul Karim ini merupakan salah satu, bukan salah satu, tapi pemilik ya. Pemilik dari izin tambang itu. Kemudian Andi Rahmat itu adalah manajer lapangan operasionalnya yang berkantornya ada di situ juga. Kemudian untuk yang 4 lainnya adalah merupakan karyawan yang posisinya kalau disebut bentuknya ceker ya, tetapi di situ maksudnya adalah yang mengatur bagaimana pasir dan batu itu untuk masuk ke dump truck. Jadi memang karyawan di situ yang juga ada di posisi saat itu, ada juga yang sedang mengerjakan tugas dalam pembagian pasir dan batu di lokasi itu. Baik, tentu galian tambang ini tidak akan berjalan tanpa izin, Pak. Apakah kemudian pihak yang diduga memberikan izin, mungkin dalam hal ini adalah pemerintah daerah, juga akan turut diperiksa, Pak? Ya tentu saja keterkaitan itu ada ya, dan memang saat ini kita diberikan temuan bahwa untuk legalitasnya memang masih aktif ya. Tadi disampaikan sebelumnya juga itu berakhir pada tanggal 5 November tahun 2025, tetapi dengan adanya kejadian yang seperti ini oleh Pak Gubernur juga sudah dicabut, dan kita sudah lakukan polisen tadi di lokasi untuk mendukung keamanan, karena dari beberapa lokasi yang kita sudah batasi itu masyarakat juga masih banyak yang ingin masuk. Mungkin di samping itu ada keluarga korban juga, tetapi sudah kita lokisir dengan baik. Oke. Demikian. Penetapan tersangkanya kapan, Pak Hendra? Ini tadi kami terakhir sebelum kembali ini sudah digelar dan dihadiri oleh Pak Dirkrimsus ya. Kemudian ada dari Kasatserse, Kabitumas dan juga Kapolres yang telah mendampingi Pak Kapolda, dan tadi akan ditetapkan untuk keputusannya setelah rapat, mungkin dalam waktu dekat ini ya. Baik, kita tunggu proses hukum yang masih dilakukan oleh Polda Jabar. Terima kasih Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan atas waktunya. Sehat-sehat selalu, Bapak.